Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naza Amelia dengan NPM E1I025039 sebagai moderator kelompok 7. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi yang berjudul Membayar Pajak Wujud Pengamalan Sila-Sila Pancasila, yang beranggotakan Nuriskia Umi Pratiwi E1I022065, Alda Cika Putri E1I025005, Andrian Hidayat E1I025065, Naza Amelia E1I025039, Eka Andries E1I025045, Muhammad Rizky E1I025027. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alda. Kepada Alda, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mulai pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini bersifat memaksa karena diatur langsung dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan membayar pajak, seorang warga negara menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, sekaligus rasa tanggung jawab terhadap negara. Pajak yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Undang-Undang HPP 2021 DJP 2004. Yang kedua, pajak dan Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila dapat diwujudkan melalui kepatuhan membayar pajak. Pajak menjadi sarana gotong royong modern bagi setiap warga menyumbangkan sebagian hartanya demi kepentingan bersama. Dengan membayar pajak, seseorang juga sedang menunjukkan rasa cinta tanah air. Sebab dana pajak dapat digunakan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan individu. BPIP 2023, Kemenku 2025. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan kepada Andrian. Kepada Andrian dipersilahkan. Baiklah, silak 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, jujur dan amanah melaporkan pajak, menunaikan kewajiban sebagai tanggung jawab moral, menghindari manipulasi, menghindari dosa sosial. Nilai religius mendorong taat pajak. DJP 2020. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Kepada Eka dipersilahkan. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dana pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, misalnya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan, serta program perlindungan sosial. Dengan demikian, pajak membantu terciptanya keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Membayar pajak juga menghindarkan ketidakadilan, sebab beban pembangunan tidak hanya dipikul oleh sebagian masyarakat. Jadi, ketika seseorang membayar pajak, ia sesungguhnya sedang membantu sesama demi terciptanya kehidupan yang lebih layak. APBN 2025. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. 3. Sidap Persatuan Indonesia. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan dipakai untuk membiayai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang masih tertinggal. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sekolah dibangun dengan dana pajak sehingga memperkuat hubungan antar wilayah. Hal ini merasa persatuan karena seluruh warga merasa ikut berkontribusi dalam pembangunan tanpa membedakan agama, suku, maupun daerah asal. Taat pajak menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang mempererat persatuan bangsa dalam APBN pada tahun 2025. Sila keempat, kerakyatan atau demokrasi. Pajak diatur melalui undang-undang hasil keputusan DPR bersama pemerintah, sehingga pembayaran merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi. Membayar pajak berarti ikut mendukung keputusan politik hasil musyawarah wakil rakyat. Selain itu,
Pajak menopang jalannya pemerintahan, sehingga negara memiliki legitimasi yang kuat jika rakyat patuh membayar pajak. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu sarana partisipasi rakyat dalam berdemokrasi. Dalam Undang-Undang HPP 2021, Peraturan Pemerintah Pasal 55 pada tahun 2022. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Nuriskia. Kepada Nuriskia, dipersilahkan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian, prinsipnya adalah gotong royong, di mana dalam membiayai negara, setiap orang menyumbang sesuai kemampuan ekonominya. Kemudian, tarif progresif itu sebagai sistemnya. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pajak yang dibayarkan. Menjadi bentuk nyata penerapan keadilan sosial. Pentingnya kepatuhan pajak, di mana penelitian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan adanya sanksi bisa meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian reformasi perpajakan melalui Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, dan digitalisasi sistem membantu mendorong kepatuhan sukarela. Pajak berperan penting sebagai tulang punggung APBN yang nantinya mendukung visi generasi emas Indonesia 2045. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah membayar pajak adalah kewajiban hukum sekaligus wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Melalui pajak, warga belajar untuk jujur, bertanggung jawab, membantu sesama, memperkuat persatuan, mendukung demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap rupiah pajak yang dibayar mencerminkan rasa cinta terhadap Indonesia, agar negara terus maju, sejahtera, dan berdaulat. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.